Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah juru bicara KPK membicarakan tentang Khalid Basalamah mengenai isu-isu liar yang ada di luaran, baik itu pengakuan Khalid Basalamah sebagai korban atau pengembalian duit KPK yang ternyata dicicil, itu banyak lagi reaksi di luaran ya, termasuk salah satunya dari Harry Pras. Saya menunggu sebetulnya dari videonya itu kata-kata yang memang secara intelektual itu mengcounter apa yang saya katakan, tetapi ternyata tidak saya dapatkan. Nah, ini jadi bingung saya mesti ngapain begitu sama orang seperti ini. Repot, akhirnya cuman bisa ledek-ledekan aja kalau sama orang seperti ini itu ya, tidak bisa berdialektika. Nah, cuman saya mau membawa klaim lagi sajalah dulu ya, begini, bahwa apa yang dikatakan oleh KPK kemarin itu membuktikan bahwa Khalid Basalamah itu berbohong. Ghayatul amri, nanti kemungkinan maksimalnya apa yang saya katakan bahwa Khalid Basalamah itu bodoh dengan kata goblok itu benar adanya, begitu ya. Nah, itu adalah klaim. Bagaimana membuktikan klaim itu? Membuktikan klaim itu adalah kita pahami apa itu bodoh ya. Sebelum bodoh kita pahami dulu apa itu bohong, dusta. Jadi bohong itu adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bohong. Jadi bohong itu dia sifat bagi perkataan ya, bukan sifat bagi keyakinan tuh. Kadang-kadang keyakinan itu bisa sesuai dengan perkataan, kadang-kadang tidak. Nah, apabila perkataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu bohong, meskipun keyakinannya sesuai dengan kenyataan. Contoh misalkan seperti apabila saya mengatakan bahwa matahari itu segitiga. Nah, itu adalah bohong ya, jelas, karena kenyataannya kita sepakat saja biar gampang bahwa matahari itu bulat. Nah, kemarin ya Khalid Basalamah itu mengatakan saya ini sebagai korban. Nah, itu KPK mengatakan Khalid Basalamah ini bukan korban. Khalid Basalamah ini dia adalah saksi. Itu yang ditegaskan oleh siapa? KPK, begitu ya. Jadi bahasa korban itu tidak ada. Nah, makanya ini kan posisi Khalid Basalamah di dalam kasus ini itu belum ada ketentuan korban tuh, sampai saat ini belum. Jadi perkataan Khalid Basalamah kemarin itu dusta, bohong itu. Kemudian itu bohong yang pertama. Bohong yang kedua, ini apabila ya bohongnya itu jika Khalid Basalamah ini mengatakan kepada jamaahnya ini adalah visa furoda, yang mana kemudian dipindahkan kepada visa yang bukan furoda, maka ini bohong juga. Nah, kecuali apabila itu dikatakan dulu kepada jamaah sebelum membeli visa yang disebutkan dari Ibnu Mas'ud itu. Kemudian kebohongan yang ketiga itu adalah perkataan Khalid Basalamah sudah mengembalikan uang kepada KPK. Nah, ternyata belum mengembalikan karena ternyata dicicil. Nah, kalau dicicil belum dikembalikan berarti karena satu dan lain hal ya. Entah apa alasannya saya tidak tahu. Cuman perkataannya sudah tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian saya katakan lagi ghayatul amri ya. Kalau kita tidak mau, karena tadi kan banyak jikanya begitu. Saya mengatakan Khalid Basalamah bodoh kemarin dan itu sampai sekarang terbukti ya, dengan bahasa yang lebih gaul ya, gobloks gitu. Itu betul juga adanya karena kebodohan itu adalah idrok yang tidak sesuai dengan kenyataan. Idrok yang katakanlah berlawanan atau berlainan dengan kenyataan. Tuh idroknya demikian. Jadi kalau idrok itu tidak perlu diucapkan ya, dia keyakinan. Misalkan saya punya keyakinan bahwa langit itu warnanya hijau misalkan.
Nah kemudian saya tidak mengucapkannya. Nah keyakinan saya itu disebut bodoh karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah Khalid Basalamah kemarin ya mengatakan dirinya korban. Nah itu kebodohan dulu tuh karena belum ada keterangan apapun. Jadi secara hukum belum ada kepastiannya Khalid Basalamah itu sebagai apa. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, tatkala Khalid Basalamah itu melihat bahwa visa ini tidak bermasalah, ya itu dulunya tuh tidak bermasalah. Itu kebodohan juga karena kenyataannya ternyata bermasalah. Nah itu kebodohan karena tidak sesuai dengan kenyataan tuh. Bodoh itu sudah namanya. Jadi menganggap visanya tidak bermasalah karena ini resmi dan lain sebagainya. Tetapi karena kenyataannya dia itu bermasalah, berarti ada kebodohan pada diri Khalid Basalamah ini. Kemudian di antara kebodohannya juga nerima uang itu ya, nerima uang. Kalau kita mau husnuzon sama Khalid Basalamah berarti kan lugu dia itu ya, tidak ada niatan jahat. Ya sudah dikasih uang 4.500 dikali 100 lebih tuh banyak kan itu ya 8 miliar sampai 9 miliaran tuh uangnya. Dikasihin sama Khalid Basalamah, sama Khalid ini diterima begitu. Berarti kan dalam pandangan dia uang itu juga tidak bermasalah. Makanya diterima kan. Ini uang apa? Ya nggak tahu ya sudah terima saja. Nah itu diterima berarti dalam pikiran dia uang ini tidak bermasalah dan tatkala diterima uang itu Khalid Basalamah tidak langsung menyerahkannya atau mengumumkannya kepada khalayak. Nah di situ juga berarti ada kebodohan. Kalau kita husnuzon bahwa Khalid Basalamah itu memang tidak tahu itu uang kriminal tuh, itu uang haram. Nah itu kebodohannya. Tapi kalau kita suuzon melihat kemungkinan terburuknya bahwa Khalid Basalamah itu tahu bahwa itu adalah uang haram, berarti tidak ada kebodohan. Nggak bodoh Khalid itu karena tahu itu duit haram, tetapi masih dia ambil. Ya nyolong itu mah korupsi namanya, sudah jelas. Jadi mau lari kemanapun Khalid Basalamah ini tetap salah. Kalau dia tidak korupsi, dia bodoh. Ya sudah bodoh, dia bohong. Nah itu klaimnya. Dan saya ya menawarkan kepada siapapun termasuk kepada Harry Pras di sini untuk mengcounter argumennya. Jangan melebar kepada perkara-perkara yang lain sebagaimana yang akan kita saksikan nanti begitu ya. Nah atau misalkan ke dalam konstruksi berpikirnya. Saya ini mengkritik Khalid Basalamah dari konstruksi berpikirnya, yang mana konstruksi berpikirnya itu nanti masuk ke dalam ranah duniawiyah juga masuk ke dalam ranah akhiratnya. Ini bermasalah Khalid Basalamah ini. Dan kalau misalkan saya mengatakan, apakah saya mengatakan bahwa Khalid Basalamah itu bersalah secara hukum begitu ya, hukum positif, belum tentu bersalah secara hukum positif itu di depan hukum. Tapi kalau bodohnya ya iya. Kemudian tadi bohongnya itu sudah jelas. Salahnya secara hukum lain hal itu, karena KPK itu yang akan melihat dari piece yang ada, dari runtutan kejadian yang ada. Cuman kalau saya yang jadi KPK-nya jelas bersalah begitu. Karena jelas kok termasuk ikut serta di dalam kerugian negara. Tadi apabila ini dianggap sebagai kerugian negara dan perkataan itu sebagai kerugian negara sudah keluar dari KPK. Nah, itu permasalahannya ya. Pada kemudian halnya saya membahas apa-apa yang menjadi keyakinan Khalid Basalamah di dalam i'tiqadnya, itu adalah contoh dari ketidakmampuan yang bersangkutan ini di dalam berpikir. Jadi supaya pembela-pembela Khalid Basalamah ini bisa berpikirlah begitu ya. Berpikirnya itu tidak hanya sektarianisme, tidak hanya kelompok Aswaja, kemudian Wahabi, Salafi, yang mana apabila sudah terlihat emang salahnya orang-orang Salafi itu, lah kok tidak mau melihat kesalahannya. Itu mah fakta, sudah demikian adanya. Dan kalau mau di counterlah apa-apa yang sudah diucapkan. Jangan seperti ini nih. Ini kita akan saksikan ya videonya Harry Plus lagi nih. Karena bodohnya itu luar biasa Khalid Basalamah ini. Semakin konyol dan semakin awur-awurannya yang kemarin orang ini yang membahas tentang korupsi kota haji yang dimana menyeret Ustadz Khalid Basalamah. Ingat, tidak apa-apa kalau ingin membenarkan kalimat terseret ya teman-teman, bukan
terlibat dalam kasus korupsi ini. Jadi mana kasus ini bermula ketika Gus Yakut memecah dari 95% dan 5% untuk kuota haji khusus, 95%-nya untuk reguler, tetapi Yakut malah memecah kuota haji itu menjadi 50-50. Dan akhirnya apa? Adanya penyalahgunaan wewenang di situ. Oke, itu mah udah jelas. Kalau bahasa mau terseret mau terlibat, sama-sama terlibat itu. Cuman terlibatnya itu apakah ikut serta di dalam pelanggaran hukumnya atau tidak. Itu kan yang menjadi permasalahan sebetulnya. Jadi kalau misalkan kemudian membahas Gus Yakut tapi sebelum itu menampilkan gambar saya dulu, apa yang menjadi urgensinya begitu. Sini yang perlu kalian ketahui, orang ini teman-teman, ketika memberikan bahasan tentang kasus korupsi kota haji, dia bukan bersikap sebagai orang yang meneliti keadaan, tetapi dia sebagai orang yang malah mengarah kepada kebencian, provokasi dan lain sebagainya. Sebagaimana kita bisa saksikan di sini, dia jangankan kepada saya tidak paham agama sama sekali. Ini siapa? Si Harry Pras. Ini orang lucu ya. Tidak memiliki pola pikir yang baik, tidak memiliki pola pikir yang bagus. Marabukah, jawab aja Gufron. Tetapi berani-beraninya nyenggol saya. Gaya ya. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding. Doa terima. Jadi begini dulu nih, orang ini Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Banyak ngomong tentang agama, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama sama sekali. Masa banyak ngomong, keluarin ilmu kamu kalau kamu punya. Keluarin ilmu kamu. Aduh. Masih ada Allah. Gaya ya. Jadi Harry Pras tidak paham agama sama sekali. Bentar, udah ya. Itu saya masih tetap dalam pendirian saya. Harry Pras itu tidak memiliki pemahaman agama sama sekali. Kemudian argumen dia untuk menolak itu apa? Nampilin gambar-gambar yang bukan gambar saya. Ya. Apa tadi perkataan para habaib? Kemudian ada gambar orang lagi zikir sambil geleng-geleng kepala begitu. Pertanyaannya begini, kamu tahu nggak sikap saya sama pernyataan-pernyataan itu bagaimana? Seolah-olah saya setuju begitu. Seolah-olah, bukan berarti saya tidak setuju juga. Kenapa kok seperti itu? Ini argumen apa yang coba dibangun? Ini justru menegaskan Harry Pras itu bukan hanya tidak memiliki pengetahuan tentang agama, tetapi dia juga tidak memiliki pengetahuan tentang berpikir dan berdialektika di dalam berpikir. Ya, tuh berarti udah dalam sekali tololnya itu. Ya, ini saya kalau misalkan nanti si Harry Pras ini mengomentari saya sekali lagi, saya mungkin akan komentar sekali lagi. Untuk saya tuh melayani orang bodoh seperti ini 3 kali sudah cukup ya. Udah gitu cut off, udah selesai berarti ya. Ini apa argumen yang dibangun itu? Tidak ada. Menunjukkan orang seperti ini tidak hanya tidak memiliki pemahaman di dalam agama, tetapi juga tidak memiliki pemahaman di dalam bagaimana caranya berpikir dan bagaimana caranya berdialektika. Jadi dia tahu teman-teman, kalau saya tidak paham agama sama sekali, Allah itu siapa saya tidak tahu, Nabi Muhammad itu siapa saya tidak tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mereka itu siapa saya tidak tahu, karena itu kan bagian dari agama. Sebentar ya, kalau itu di dalam apa yang Harry Pras ketahui ya, Ghoyatul Amri itu yang disebutkan tadi, Allah itu siapa saya yakin Harry Pras nggak tahu karena dia Wahabi. Orang Wahabi itu jahlun billah. Ya, jahlun billah. Itu mas saya bisa pastikan 100% Harry Pras tidak mengenal Allah. 100%. Nggak kenal sama Allah sama sekali. Kemudian Harry Pras apakah tahu kepada Nabi Muhammad SAW? Sebagai tarikh mungkin, sebagai sejarah ya. Tetapi dari apa yang beliau ajarkan, lawong bahasa Arabnya nggak bisa. Kemudian bergurunya kepada Wahabi. Apakah bakal kenal kepada Nabi Muhammad SAW? Mungkin secara tarikh mengenal. Lebih dari itu saya meragukan begitu. Makanya buktikan kalau dia tahu lebih dari itu, lebih dari sekedar tarikh. Karena kalau misalkan kita mengatakan kenal kepada Nabi Muhammad SAW, kita katakan dari tarikhnya, itu bukan khususiyah orang mukmin. Si Karen Armstrong lebih pintar daripada siapa? Si Harry Pras ini.
Kemudian tata cara sholat ini ya. Cara sholat bagaimana, terus 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya tidak tahu. Saya yakin nggak tahu. Saya Repres itu nggak bakalan tahu sholat 5 waktu, nggak bakalan tahu. Tata cara sholatnya nggak bakalan tahu. Kemudian waktu masuknya juga nggak bakalan tahu. Dibagi kepada berapa? Saya yakin nggak bakalan tahu itu. Pada saat video ini dibuat ya, pada saat saya ngomong ini. Kalau misalkan setelah ini dia cari tahu, ya mudah-mudahan. Nggak tahu dia tuh sholat 5 waktu, nggak ngerti. Dan juga kalau misalkan tidak mengetahui agama sama sekali, karena agama itu adalah ad-din, itu kadang-kadang kita berbicara dalam hukum ghalabah. Umumnya betapa banyak perkara tentang agama itu terbagi 3 kalau secara umum itu ya, 4 kita tambahkan. Yang pertama itu dalam hal iman, yang kedua dalam hal Islam, yang ketiga dalam hal ihsan, yang keempat dalam hal hari akhir. Harry Price itu dia tidak memiliki dasar cukup untuk memahami salah satu di antara 4 ini, nggak punya. Lah orang seperti ini bagaimana cara berpikirnya, begitu tidak bisa berdialektika, bagaimana dia bisa memahami? Nggak bakalan punya pemahaman. Nggak tahu. Saya 5 waktu saja ya, tadi sholat 5 waktu. Masuknya waktu saja kalau ditanya misalkan waktu zuhur itu jam berapa? Masuknya waktu zuhur itu dia paling lihatnya jadwal tuh. Jadwal sholat lihatnya. Pada saat video saya ini dibuat ya. Apakah dia tahu tolab syaratnya itu bagaimana? Kapan masuknya? Apa yang menjadi syaratnya? Apa yang menjadi sabab mani dan yang menjadi sababnya, yang menjadi syaratnya, dan yang menjadi mani'nya bagi subutnya wajib sholat zuhur itu? Yakin saya nggak tahu 100% kalau itu saat video ini dibuat. Nah, ayo jelasin kalau bisa tuh Harry Pras ya. Dan kalau kamu lihat video ini, saya tahu kamu bingung apa yang saya katakan. Cuman kalau misalkan nanti mudah-mudahan belajar bisa menjelaskan. Makanya saya ini meminta kamu itu menjelaskan isim, fi'il, huruf itu saja. Ya, menjelaskan itu saja, tapi agak dalam dikit begitu. Kayak cuma menjelaskan itu adalah dari kalimah, ya, kemudian isim itu bisa kena marfu, bisa kena mansub, bisa kena majrur, gak cuman itu, nggak bisa kena majzum. Itu mah tuh budak SD bisa kayak gitu mah. Karena saya tidak tahu agama, teman-teman. Sama sekali tidak tahu sama agama. Sekali nggak tahu. Akang-akang ini. Betul. Dan bil ghalabah sama sekali nggak tahu. Bil ghalabah saya katakan. Banyak ngomong tentang agama, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama sama sekali. Oh, jangankan saya, Ya, Ustaz Khalid Basalamah pun dia klaim, dia tuding tidak paham agama sama sekali. Saya sebagai seorang dai, ya, posisi sebagai dai dan Sebentar, itu saya pun masih firm sampai sekarang. Khalid Basalamah tidak memiliki pemahaman agama sama sekali. Bil ghalabah. Ya. Nah, saya masih hidup, saya tahu murad apa yang saya katakan. Ya. Bukan bil kulliyah, bil ghalabah. Nggak tahu, dasar-dasarnya nggak tahu. Saya firm sampai sekarang itu. Khalid Basalamah aja nggak paham, apalagi Harry Prasnya. paham benar teori agama. Nggak paham teori agama. Sama sekali Khalid Basalamah itu tidak memiliki pemahaman. Betul. Sama sekali. Saya bisa pastikan itu. Masa banyak ngomong, keluarin muka-muka kalau kamu punya. Jadi yang ada di otak dia adalah tidak paham, tambahannya sama sekali. Betul. Berbeda dengan saya ketika kita membahas tentang orang-orang NU yang aneh nyeleneh, oknum-oknumnya. Saya bukan menyatakan mereka itu orang yang bodoh, orang yang tolol, orang yang jahat, orang yang tidak paham agama sama sekali, tidak. Tetapi saya menyatakan mereka itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Buktinya mereka banyak pengikut. Dengan apa? Ya dengan doktrin mereka. Nah itu bodohnya Harry Pras itu mengatakan pintar, buktinya apa? Buktinya banyak pengikut. Ini ketololan. Pintar kok dengan banyak pengikut. Nih ya, kalau kita ikut-ikutan banyak pengikut, di Amerika itu ada yang namanya siapa itu pendeta, siapa itu yang gereja semakmuran itu, Choplin siapa namanya, lupa saya. Ada yang di Amerika tuh gereja, itu pengikutnya banyak. Kalau dia lagi show itu satu stadion itu penuh, pengikutnya banyak. Apakah dengan seperti itu bisa disebut orang itu pintar? Enggak, pintar itu bukan karena banyaknya pengikut, bukan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling alim yang pernah ada di muka bumi, tapi beliau pernah hanya punya pengikut itu 5 orang. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam itu punya pengikut hanya beberapa itu. Nabi Ibrahim itu, Nabi Nuh demikian. Anbiya itu orang yang paling alim. Kemudian saya tidak mengatakan orang NU itu bodoh sama sekali, mereka itu pintar. Buktinya banyak pengikut. Iya Pak. Oi. Makanya kita harus tahu takrif, harus tahu definisi apa itu alim.
Untuk tahu alim, karena alim itu dia mustaq dari ilmun, maka kita harus tahu dulu apa itu ilmu, apa itu ta'rif ilmu. Nah, ilmu nanti kalau misalkan dia subut pada seseorang, maka seseorang itu ada hal, aliman. Ya susah, nggak bakalan paham dia waktu ngobrol perkara kayak gini, nggak paham sama sekali, dia itu tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang agama ya. Pemahaman itu berbeda dengan apa ya, dengan penyebutan qodiyah juz'iyah itu beda. Kamu tanya orang kecil, anak kecil umur 6 tahun, sholat berapa waktu, bahkan bisa mereka bilang itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bisa mereka bilang. Tapi apakah mereka punya pemahaman terhadap hal itu? Enggak. Penyebutan qodiyah juz'iyah itu tidak melazimkan kepada pemahaman terhadap qodiyah tersebut. Susah kita mau ngobrolin apa yang mau kita bicarakan dengan orang seperti ini. Dari awal sudah tidak memiliki paten di dalam berpikir. Pintar mendoktrin orang, pintar membodohi orang, pintar mendawir-dawir orang, pintar menjual nasab dan lain sebagainya. Tidak pernah saya mengucapkan mereka tidak paham sama sekali. Paham mereka teman-teman, paham teknik marketing di Indonesia ini bagaimana biar laku, di Indonesia ini bagaimana agar dipuja-puji umat. Pintar mereka, bahkan mereka bukan orang yang bodoh, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab gundul dan lain sebagainya, punya banyak kitab dan lain sebagainya. Bahkan Mama Gufron pun jemaahnya ribuan. Jadi juga apa yang menjadi urgensinya bahwa Mama Gufron ini apa sih? Bagaimana sih cara orang ini? Dia itu tidak bisa mengcounter argumen ya. Kita membawakan sebuah proposisi, kemudian bagaimana cara dia membantah proposisi itu? Kan kalau misalkan saya katakan A adalah B, dalam hal ini ya saya katakan Harry Price itu tidak memiliki pemahaman agama sama sekali. Kan tunjukkan saja dia itu paham. Kan udah saya selesai berarti permasalahan saya, berarti saya salah begitu kalau memang dia paham. Dan harusnya kan dia tanya dulu apa maksud tidak paham sama sekali itu. Ya, sama sekali itu apa? Maksudnya apakah itu adalah qodiyah salibah yang kuliah, atau dia itu qodiyah salibah yang ba'diyah? Tidak memiliki pemahaman terhadap agama, maslub, dia itu disalab, dinegasikan dari Harry Price. Ini semua pemahaman agama bikulli fardi dengan semua afrodnya atau hanya golabahnya. Itu harus dipaham. Ya, orang seperti ini. Ini gara-gara gurunya Khalid Basalamah. Ya, yang gara-gara yang menjadi gurunya itu Khalid Basalamah. Memang seperti ini pola pikir itu. Kemudian saya mengatakan bahwa A itu bukan B ya. Dalam pengertian B ini tidak tetap kepada A. Ilmu pemahaman tentang agama itu tidak tepat, tidak ada sama sekali pada diri Harry Price. Kemudian Harry Price ini malah mendongeng begitu. Puncaknya dari apa yang ditampilkan oleh si Harry Price ini, bahwa puncaknya ya kalau kita musalamah bahwa ini juga orang-orang yang nggak paham tuh. Harry Price sama-sama nggak pahamnya sama orang-orang yang dia sebutkan, sama-sama bodohnya berarti, karena dia tidak menepis apapun argumen yang saya berikan. Bukan argumen, saya katakan dakwah begitu ya. Dari dakwah yang saya berikan kepada Harry Price bahwa yang bersangkutan itu si Harry itu orang yang tidak mengetahui agama sama sekali, nggak ngeluarin dia. Pinter berarti Mama Gufron, bukan orang bodoh. Beda kalau Harry Price dan Ustaz Khalid Basalamah beserta asatid salafi lainnya. Kata Akang ini semuanya tidak paham agama sama sekali. 0 kosong, nggak paham sama sekali agama. Saya masih firm 0 kosong sama sekali nggak paham agama. Ayo itu buktikan, nafikan ya, nafikan itu, counter argumen saya. Bukan malah nyebutin gambar-gambar kayak gini. Kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, kita tidak tahu teman-teman, karena nggak paham agama sama sekali. Ditanya di mana kiblat orang-orang Muslim, nggak tahu karena nggak paham agama. Nah, ayo coba sebutin, di mana? Bagaimana tayamum, bagaimana wudhu, bagaimana mandi junub, bagaimana, nggak tahu. Yang betul nggak tahu dia tuh. Coba sebutin. Yang tahu hanya dia, si Akang-Akang ini. Saya nggak nyebut yang tahu hanya saya. Kalau saya tahu, kalau kamu nggak. Ayo sebutin. Si paling pinter dan si paling paham sekali. Ya, saya lumayan lah pemahaman saya tentang agama. Bagus lah. Kalau tentang ilmu kalam, saya bisa klaim saya salah satu yang terbaik di Indonesia itu kalau tentang ilmu kalam.
Kalau tentang ilmu fikih masih banyak sekali yang lebih pintar daripada saya. Kalau sama Harry Pras mah itu Allah dia mana nggak paham sama sekali. Ya, tanya dong sama saya apa maksud tidak paham sama sekali itu. Saya masih hidup. Ada muradnya di situ. Ya. Paham sekali. Gaya ya. Saya kadang Gaya ketika dong. melihat dan menyaksikan orang-orang semacam ini, ketika dia berbicara masalah hukum ya teman-teman. Saya menyimak ketika dia menjelaskan, malah dia yang sebenarnya tidak paham. Ketika menjelaskan kasus yang tengah bergulir kepada Ustaz Khalid Basalamah, dia yang tidak paham. Karena apa? Logika hukumnya saja ngawur teman-teman. Amburadul logika hukumnya. Buktinya, uang Ustaz Khalid Basalamah disita sama KPK, diambil sama KPK. Khalid Basalamah mulai banyak diberitakan media asetnya disita. Ya, bukan aset ya, tetapi aset, bukan aset ya, tetapi aset. Perhatikan teman-teman, untuk menetapkan tersangka, untuk menetapkan hukum dan lain sebagainya, butuh barang bukti. Dan uang, bukan cuma uang Ustaz Khalid Basalamah. Kalau uang Ustaz Khalid Basalamah diambil, travel haji dan umroh lainnya juga diambil. Karena apa? Bisa menjadi bukti bahwa adanya kasus penyelewengan tersebut. Oke, sebentar. Itu aset bukan aset, itu adalah dua hal yang bertentangan. Betul, apabila dilihat dari satu perspektif. Dilihat dari satu perspektif itu aset. Tapi dilihat dari perspektif yang lain itu bukan aset. Di mana itu dari satu perspektif dia adalah aset? Lawang dia dipegang sama Khalid Basalamah kok. Kalau tidak oleh oleh bironya, oleh biro travelnya. Berarti dalam hal ini itu adalah aset. Khalid Basalamah, karena dia dalam kepemilikan Khalid Basalamah, makanya Khalid Basalamah bisa memasukkan ini kemana saja. Lawang itu pengakuannya dia sendiri, dia diterima dari Ibnu Mas'ud itu. Pengakuannya dia sendiri. Dilihat dari segi yang lain itu bukan aset. Kenapa? Karena secara legal formal itu bukan legal miliknya Khalid Basalamah. Gimana sih? Buktinya ada uang penyerahan pembelian terhadap kota haji yang senilai $4.500 itu. Dan kenapa di sini hanya Ustaz Khalid yang disorot? Ya karena Ustaz Khalid memiliki nama besar. Itu dugaan saya. Terus yang berikut. Ya betul, kalau itu kenapa hanya Khalid Basalamah yang disorot? Yang pertama karena Khalid ini punya nama besar dan dia yang menjadi perbincangan. Yang kedua dia ngomong, yang lain enggak. Ya, para pemilik travel haji dan umrah ini dipanggil ketika dimintai keterangan untuk apa? Untuk dijadikan bukti saksi adanya tindakan hukum. Nanti diulang lagi, buktinya Ustaz Khalid uangnya disita. Ya iya, jelas. Karena memang adanya kasus yang melibatkan transaksi tersebut. Iya, Ustaz betul. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta. Dan ada ungkapan dari KPK tersendiri bahwa kedatangan Ustaz Khalid Basalamah di situ menjadi saksi fakta, Iya. malah mempermudah kerja KPK. Oke, sebentar, ini sepertinya harus ada video lagi ya tentang hal ini. Karena yang pertama itu nggak nyambung, makanya langsung aja ke sini kan enak begitu ya ngobrolnya kita itu. Begini ya, ala kulli hal saya sudah mengatakan tadi kebodohannya di mana Khalid Basalamah, kemudian kebohongannya di mana juga sudah saya katakan. Apa definisi bohongnya? Apa definisi apa definisi dustanya? Apa definisi bodohnya? Itu sudah saya sampaikan. Dan penyebutan ini saksi fakta dan lain sebagainya itu juga sudah dibahas sebetulnya. Memang sampai sekarang belum ada belum ada tersangkanya, belum ada sampai sekarang. Semuanya juga dari saksi fakta dulu. Itu harus pahami. Apakah dari ini dipanggil saksi fakta langsung otomatis Khalid Basalamah itu nggak salah? Nggak bisa. Dan itu sudah langsung otomatis 100% nggak salah. Dikatakan demikian sama Wahab Boys itu. Ya, ini mungkin akan kita lihat dalam video yang lain ya, insyaallah, mudah-mudahan. Sekali lagi, kalau memang worth it untuk dibahas. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.